Selamat datang kembali di BTI Talk chapter kedua. It's holiday time seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena ini menjelang akhir tahun, maka terlihat menarik kalau kita mengangkat tema libur akhir tahun di era kebiasaan baru. Dan saat ini sudah hadir di sebelah saya Bapak Beni Marpam Iskandar Muda. Beliau adalah General Manager Branch PT Garuda Indonesia Bengkulu. Apa kabar Pak Beni? Baik, sore Mbak Sarah. Iya, selamat sore. Gimana Pak? Tetap sehat dan bugar ya meskipun Sehat, kita ada ya. di kondisi yang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Iya, luar biasa. Jadi adik sana jangan kemana-mana, terus dengarkan live Instagram kita karena kita akan membahas tips dan juga trik liburan akhir tahun dan juga nanti ada informasi mengenai program sale dari Garuda itu sendiri. Baik Pak Beni, sedikit nih, saya penasaran dan mungkin adik sana di rumah juga penasaran tentang bagaimana kondisi penerbangan saat ini khususnya Garuda di pandemi COVID-19 ini. Apakah memang pengaruhnya cukup besar ataukah ya biasa saja begitu? Baik, Mbak Sarah, terima kasih. Tadi sana semuanya. Selamat sore. Kita ketemu lagi dalam acara di sini ya. Baik, memang seperti yang disampaikan Mbak Sarah bahwa dampak pandemi COVID ini sangat luar biasa besarnya terhadap penerbangan ya. Kita tahu bahwa awal pandemi itu kan terutama di Bengkulu ini kan Maret akhir ya. Betul, jadi betul, April Mei itu kami sampai 2 bulan tidak terbang sama sekali karena memang sangat minim masyarakat yang ingin terbang. Dan dari Pemprov juga melarang PNS untuk terbang ya. Jadi memang 2 bulan tidak terbang. Kemudian kami coba mulai Juli ya, waktu itu Juni sempat 2 kali, tapi setelah itu nggak terbang lagi, cuma 2 kali selama 1 bulan itu. Kemudian Juli kita juga 2 kali seminggu. Nah, perlahan-lahan di Agustus kami tambah lagi menjadi 4 kali seminggu. Berarti tinggal dibalik aja sama 1 bulan itu. Kemudian di September 5 kali seminggu kita tambah lagi. Kemudian di September sudah Oktober kita coba terbang lagi selama seminggu itu berarti 7 kali ya. 7 kali ya. Dan akhirnya di Oktober juga 7 kali, kemudian November ini kita tambah jadi 10 kali. Jadi Sampai terus dengan meningkat ya Desember Pak ya? ini ya. Jadi perlahan-lahan itu kita tambah dan memang sudah mulai waktu awal Juli itu ada pelonggaran untuk persyaratan untuk terbang kan. Pada saat Juni-Juli kan memang cukup ketat ya. Cukup ketat, Harus betul. ada surat dari dinas, dari kantornya, Iya, betul. banyak harus susah dibawa ya. Iya, Artinya betul. Juli ada pelonggaran, nah market mulai berani berterbang ya. Iya, betul. Dan mesti memang tetap rapid ya. Bengkulu memang rapid wajib. Tentunya sampai dengan saat ini. protokol kesehatan yang harus memang Betul. dipatuhi ya Pak ya. Betul, ya. Kalau kita ngomong protokol kesehatan, bagaimana capacity of passenger ataupun jumlah penumpang yang ada di Garuda itu sendiri Pak? Saya coba cerita untuk dari pesawat dari Jakarta ya. Setiap malam pesawatnya Garuda itu disemprot oleh Disinfektan. ya. Baik. Mulai dari kokpitnya, gelenya, gele itu yang untuk kitchennya, kemudian kabinnya juga semua khusus sampai dengan lavatory. Jadi kemudian itu malamnya ya, semua disemprot semuanya. Kemudian juga di Garuda itu ada namanya sistem filter untuk filtrasi membersih udara, partikel debu, virus debu itu kita namanya HEPA, High Efficiency Particulate Air. Itu dipasang di dalam setiap pesawat Garuda. Jadi itu sangat membantu untuk membersih udara kabin. Begitu. Dan juga meyakinkan masyarakat untuk aman saat terbang gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian dari cabin crew juga menggunakan masker atau face shield ya. Dan sarung tangan juga. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, boleh naik pesawat nggak Pak? Tidak boleh. Jadi kita dari bawah, dari saat check-in kemudian boarding kita udah kita minta supaya mereka di dalam pesawatnya jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lainnya? Ya, jadi selama pandemi itu kita tidak boleh mengisi pesawat full 100%. Jadi ada dari Kemenhub juga ada memberikan peraturan untuk tidak boleh mengisi full 100%. Kita Garuda 62%. 62%. Jadi misalnya pesawat Boeing yang ke Bengkulu ini, Boeing NG 738 kan 12 bisnis, 150 atau 162 ekonomi. Nah itu kita diberikan maksimal hanya 6 bisnis dan 94 ekonomi. Jadi 100 saja yang bisa diisi. Iya, baik. Jadi dalam pesawat juga nggak sesak ya Pak, maksudnya jaraknya juga masih terbilang aman. Betul, menjaga physical distancing dari awal pandemi sampai hari ini dan itu seterusnya sementara memang
belum dicabut ketentuan seperti itu, Iya, ya kita iya. coba Tetap mengikuti aturan pusat ya aturan, seperti itu. betul. Baik Pak, kalau ngomong-ngomong liburan akhir tahun kemarin sempat liburan akhir tahun kita kepotong tuh Pak. Dari awalnya Iya. 7 hari, sekarang 3 hari aja karena mengurangi penyebaran COVID-19. Kalau dari sisi Garudanya sendiri, dari sisi bisnisnya bagaimana itu Pak? Apakah memang banyak yang refund atau yang batal gitu? Oh iya, kalau gini, kalau pada saat awal pandemi kan banyak yang tidak terbang. Jadi tiket itu bisa di refund, kita keluarkan voucher namanya, MD voucher ya. Jadi voucher ini nanti bisa suatu waktu ditukar selama 1 tahun, dengan kesempatan untuk menukar. Tukernya di mana voucher Pak? Maaf. di kantor Garuda, Oh iya, ya, baik. di kantor Garuda di BIN dan juga di apa namanya di Bandara, ya, ya. di setiap kantor Garuda Iya, di seluruh baik. Indonesia ya. Jadi kita akan memberikan kebijakan untuk berapa kali, 3 kali booking waktu awalnya itu ya. Iya. Jadi tiket itu sampai sekarang masih ada, voucher yang dulu Iya. bulan Maret April yang belum terbang itu juga masih Terbang terima masih untuk apa namanya menukarkan di tiket. Iya. Dan tidak harus tidak harus dia pakai lagi, jadi boleh yang lainnya boleh. Sampai kapan kalau boleh tahu Pak penukaran tiket refund Ya, itu sampai dengan voucher? akhir Desember ini. Sampai akhir Desember. Ya, Jadi betul. Bu ada di sana yang punya tiket Yang punya vouchernya itu segera ditukarkan. ya baik yang punya tiket yang kemarin dibatalkan pesawatnya boleh ditukar, ditunggu sampai akhir Desember 2020 dan penerbangannya bisa dimulai dari tahun depan ya Pak ya, dihitung Ya. 1 tahun. Untuk yang penerbangan sendiri atau penumpangnya itu boleh dipakai oleh orang lain, bukan begitu ya Pak ya? Jadi nanti ada surat kuasa. Jadi Tidak diberikan harus. kelonggaran, Ya, tentu full dengan time, ya. syarat dan ketentuan yang berlaku begitu ya Pak ya. Baik, untuk akhir tahun sendiri juga tadi kita ngomongin soal refund, kemudian bagaimana program sale ataupun promo dari Garuda sendiri untuk menopang ataupun mendorong antusias masyarakat dalam berwisata Pak. Ya baik, jadi setiap bulan untuk yang Desember ini ya, Iya. Desember kita namanya Harbolnas ya, hari online nasional. Belanja itu. online nasional. Setiap tanggal bagus sebenarnya 12, 12, Iya 20. betul. Aduh, ya. November juga tuh, 11, 11, 11 ya, 20. Pak. September juga, kalau salah tuh kemarin lah 9, 9. Iya. Nah seperti itu, jadi itu ada, kalau yang Desember ini selama 9 sampai 12, berarti selama 4 hari itu cukup besar program dengan Bank Partnership ya, seperti itu. Nah yang terbaru mulai 10 Desember kemarin, bahwa Garuda ini untuk penerbangan True Fair harga langsung, misalkan Bengkulu, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Bali, kemudian Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung bisa connecting dari Bengkulu ya, itu sampai hampir 30 rute terkoneksi dari Bengkulu. Nah itu kita kasih diskon cukup besar ya, Berapa tuh Pak? sampai dengan 30% itu. Sampai Ya, 30%. sampai tahun depan, maksudnya sampai bisa di-booking sampai Desember tahun depan. Desember Ya. 2021. 21 ya, jadi dimulai Garuda ini 10 bisa 11 Desember. bulan itu sudah bisa diisu tiketnya. Oh, baik. Dan ini sangat disambut baik oleh masyarakat Bengkulu. Masyarakat, Ya, kalau ya. misalkan dalam 1 hari Bengkulu ke Jakarta itu connectingnya misalkan 10 sampai 12 orang, ini bisa sampai 35, 40 orang connectingnya. Connectingnya ya, Ya, Pak? jadi kalau saya perhatikan beberapa hari ke depan itu mereka udah senang mulai, sekali gitu oke, untuk membeli harga langsung. Kalau ini informasinya diupdate di website atau di Ya, di media website, sosial ya Pak? betul. Kalau yang program Sale online yang nasional ya. itu nanti isinya di website dengan mobile application Garuda. Mobile Ya, application. kalau untuk yang program True Fair ini Iya. itu boleh di kantor Garuda, di mana saja, ya. Oke. Di agent Garuda, ya, di online travel itu semuanya udah sudah tercantum di harga seperti itu. Oh iya, baik. Oke, ini buat adik sana yang di rumah, tadi sebelumnya sudah kita upload di Instagram Story kalau akan ada giveaway, tapi sebelumnya kasih pertanyaan dulu. Dan sekarang saatnya saya akan memilih pertanyaan untuk adik sana yang beruntung di rumah tentang ataupun mengenai Garuda itu sendiri ya Pak ya. Mohon izin, ini ada pertanyaan dari adik sana di rumah. Kalau satu ibu ya, untuk satu lagi. Boleh, informasi. boleh. Jadi gini, Boleh. tanggal 8 Desember kemarin Garuda memang sangat concern untuk protokol kesehatan. Jadi tanggal 8 Desember lalu ada 5 livery Garuda, Oke. 5 pesawat itu dipertunjukkan di hanggar Garuda di Cengkareng. Itu 5 pesawat itu menggunakan masker. Iya. Ya, jadi iya, Mbak Sarah udah lihat ya. Iya, Nah udah itu, lihat, jadi untuk satu pemasukan masker di pesawat itu dibutuhkan 50 orang teknisi dan 120 jam. Berarti kalau bagi 24 berarti 5 hari. Iya, Nah, 5 hari. Gitu. Jadi, nah kemarin sudah terkumpul. Jadi 5-5-nya dipertontonkan di hanggar itu. Jadi memang yang
itu kan desain anak bangsa, artinya desain anak muda yang Iya, betul. bisa jadi mereka dikasih Garuda buat kompetisi lah seperti itu. Benar-benar, Pak. Jadi dikasih penghargaan oleh Garuda dan Iya, memang benar. cukup. Kan itu pesawatnya sampai terbang ke Jepang, Malaysia, Singapura, iya. China, Korea dan sebagainya, Jadi Australia. selain pariwisata, ekonomi kreatif juga bisa betul. jalan Jadi, ya, Pak. sekaligus memperkenalkan, misalkan ini motif batik, Betul. bahkan ada Basurek ada, Pak? ada ininya apa namanya bunga rafflesia Rafflesia, oh itu iya. udah landing di Sydney waktu saya landingnya di Sydney. Jadi Sydney, memperkenalkan khas coraknya Betul. Indonesia Iya, yang betul. bermacam ragam Untuk ya. mengenalkan ke dunia juga, Pak. Skarut Jagat Nusantara itu bunga-bunga tuh. Betul, ya. betul. Jadi itu yang dipertontonkan di oleh umum tanggal 8. Oh, menarik Seperti itu, sekali ya. ya di sana. Ya intinya Jadi, tagline-nya ayo pakai masker. ayo pakai Jadi, masker, betul. ya, mengajak masyarakat untuk konsisten menggunakan masker dalam setiap aktivitasnya seperti itu. Membantu Jadi program di sana pemerintah. pandemi COVID-19 bukan berarti kita berhenti untuk berkreatif ya Pak ya, Iya, atau betul. kreativitas kita tidak berhenti di situ saja. Baik, ada lagi mungkin Pak informasi ataupun hal yang menarik? Ya ya penambahan schedule jadi karena kita sudah selama schedule siang itu selama hampir 2 tahun sudah tidak terbang ya. Jadi mulai 16 November kemarin kalau pagi masih setiap hari terbang jam 8.55. Nah, mulai 16 November kami tambah lagi yang siang itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Setiap Senin, Rabu dan Jumat itu ada 2 kali. 2 kali Berarti ya. penerbangan, Jadi iya. siangnya jam 15.25. Ini nanti sampai tahun depan kita akan tambah seperti itu. Mudah-mudahan karena melihat antusiasme masyarakat untuk berani terbang kembali dan memang kami selalu memberikan edukasi untuk terbang ya. Betul, betul, Jangan betul. takut karena dengan Iya, ada betul. protokol kesehatan. Tetap aman karena Garuda sendiri tetap memberlakukan protokol kesehatan begitu ya betul. Pak ya. Baik, mohon izin bacakan ini pertanyaan dari netizen Pak. Banyak banget pertanyaan dari netizen yang masuk. Cuma tapi saya akan pilih yang menarik begitu ya Pak ya. boleh. Yang pertama dari rd.ivanahong. Jadi mau tanya gini Pak, kira-kira Airport Fatmawati Bengkulu bakal jadi internasional nggak Pak? Oh, ya baik. Kalau Baik, dari sebenarnya Bapak dari Garuda bukan dari Angkasa Pura ya Pak, Ya, tapi betul, mohon ya. izin mungkin Iya. bisa dijawab sedikit Ya, Pak. pertanyaan bagus ya. Memang Iya. memang ada permintaan dari Pak Gubernur ya, Pak Rudin yang pernah menyampaikan bahwa ada potensi untuk membuka penerbangan ke luar negeri ya. Jadi kita memang lihat daripada kesiapan bandara seperti apa ya. Iya. Kemudian juga marketnya itu memang untuk kalau Garuda mau terbang ke sana memang kita harus betul-betul mempelajari, ada visual study-nya kan, berapa banyak size marketnya, lalu berapa kali nanti seminggunya, seperti itu. Lalu marketing dari sananya ke sini seperti apa nantinya, kita harus mempelajari dengan betul-betul supaya memang harus untung kan, terbang harus Iya, untung. kajian ya, lebih betul. lanjut ya Pak ya. Betul ya. Mungkin nanti setelah pandemi COVID-19 ini bisa Iya. di Memang sebelum pandemi kan penerbangan ke Jakarta 8 kali per hari. Iya. Tapi sekarang 3, 2, sekitar 6 sampai 7 kali saja. Atau 5 atau 6 kali saja seperti itu. Satu lagi nih Pak, mungkin dari Julia. Sebelumnya penerbangan hanya memerlukan rapid. Kalau sekarang informasinya harus pakai swab. Gimana kalau dengan Garuda Pak begitu? Ya, untuk dari Bengkulu memang Iya. sementara masih menggunakan rapid. Rapid. Dari awal memang masih menggunakan rapid. Untuk Rapid beberapa biasa kota. atau antigen itu Pak? Gimana? Rapid yang biasa atau rapid antigen? Yang selama ini masih rapid Ya, yang biasa, antibody ya, antibody, biasa ya, ya. baik. Ya, kalau nanti ya kita coba nanti lihat kembali apakah memang diwajibkan antigen. Dan untuk saat ini masih menggunakan rapid. Dari awal itu masih menggunakan rapid yang antibody ya. seperti Iya. itu. Kalau untuk rute tertentu seperti Ke Bali ya Pak? nah ini Bali baru tanggal 15 kemarin ada informasi harus swab. rapid swab atau PCR. Iya, Sebelumnya karena sudah rapid. baik. Kemudian ya di ini lagi. Karena sepertinya meningkat juga ya Pak penerbangan ke Bali untuk akhir tahun ini ya. Jadi Iya, mulai Garuda sudah mempersiapkan diberlakukan ini. swab ya. Extra flight juga sebetulnya. Iya. Pesawatnya bisa besar. Iya. 777, kemudian Airbus Neo yang paling baru itu sudah kita tambahkan sebetulnya. iya. Rute-rute yang memang Bali, yang rute yang memang pariwisata bagus. Baik, lanjut nih pertanyaannya ya. Iya. Baik, satu Dari- pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Saya tuh kita ini yang mana ya yang menarik? Oke, baik. Satu nih Pak, dari Agia. Adakah program Garuda untuk generasi milenial Pak? Program Generasi Garuda, milenial, iya, iya. generasi milenial kayak saya Pak, milenial. Ini Garuda sekarang nih sudah 2 bulan ya salah ya. Ada namanya Garuda Talks ya. Garuda, Hari Jumat ya.
Jumat malam itu. Melalui apa tuh, Pak? Ada di Instagram Garuda. Oh, Jadi baik, itu ya. ada milenial yang diundang Oke, juga, ada iya. artis, ada Pak Menteri juga pernah diundang ya. Ya termasuk sebetulnya livery pesawat Garuda yang bermasker itu, pesawat itu kan Betul. itu Iya, salah satu milenial ini juga ya, satunya, Pak, ada untuk beberapa orang milenial, jadi yang anak muda lah, Iya, yang betul, memang betul. punya kreasi Kreasi, bagus, betul, dia kreativitas. bisa mendesain masker Betul. segitu, wah, luar biasa itu. Kita memberi penghargaan tinggi lah Apresiasi untuk luar mereka. biasa. Jadi memperkenalkan Garuda, memperkenalkan Nusantara ya, seperti itu. Iya, Nah, itu baik. salah satunya ya. Kalau yang sepeda, Pak? Oh iya, sepeda. Iya, baik. Oh iya, kita sebetulnya dari awal September kami udah berani coba dengan berkolaborasi dengan ASPI, Asosiasi Pelaku Usaha Wisata di Bengkulu. Kami buat program fun bike sebetulnya, mengundang dari Jakarta atau dari luar Bengkulu untuk datang. Ayo kita main ke Bengkulu, kita memperkenalkan promosi tentang Bengkulu ya. Jadi ada program fun bike 3 hari 2 malam dengan satu lagi wisata kuliner. Wisata Iya kuliner. kita Iya. sama dengan ASPI, ya Betul. dengan wisata juga. Kita ayo kita pernah lagi. Iya, betul. Terus satu lagi kita punya program menginap di Bengkulu. Ayo kita menginap di Bengkulu. Bundling TK dengan Garuda. Jadi terbang dengan Garuda menginap di beberapa hotel. Iya, bintang jadi di kerjasama Bengkulu, beberapa ya. hotel yang ada di Ya, Bengkulu. jadi Ya. walaupun pandemi kami juga dengan protokol kesehatan yang Iya, ketat terutama. Hotel-hotel juga udah siap Iya. untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti itu. Jadi Baik. kami tetap giat untuk mempromosikan Bengkulu seperti itu. Baik, Ya. baik. Terima kasih banyak di sana diskusi kita yang sangat edukatif, memberikan inspirasi untuk adik sanak semua berwisata khususnya di Provinsi Bengkulu. Jadi jangan pernah beranggapan kalau wisata yang ada di Bengkulu ini mati suri. Justru adik sana yang di rumah harus tetap semangat. Boleh berwisata tapi tetap dengan protokol kesehatan. Untuk Pak Beni, terima kasih banyak Ya, sudah terima kasih. meluangkan waktunya. Nanti lain waktu kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya, Baik, Pak ya. ya. Iya, Baik, sama-sama. adik sana jangan kemana-mana, tetap di BTI Talk Chapter 2 karena setelah ini saya akan hadir bintang tamu dari Humas Polda Bengkulu. Jangan kemana-mana. Hai di sana, selamat datang kembali di BTI Talk Chapter kedua. Hari ini saya sudah ngobrol seru sebelumnya dengan Bapak Beni dan hadir di sebelah saya saat ini Bapak Kombes Pol Sudarno S. SOS MH. Beliau merupakan Kabid Humas Polda Bengkulu. Selamat sore Pak Darno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di acara kita ngobrol santai, memberikan inspirasi dan juga edukasi kepada masyarakat Bengkulu yang ada di rumah. Ya. Baik, tema kita hari ini adalah holiday ataupun liburan akhir tahun, Pak. Karena memang sepertinya seru sekali kalau kita membahas liburan akhir tahun kali ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Mohon izin kalau dari sisi keamanan ataupun dari kepolisian ya begitu ya Pak, menanggapi pemotongan liburan yang kemarin sebelumnya 7 hari, sekarang kan dipotong hanya 3 hari 3 hari, saja, betul iya. Pak. Gimana kalau menurut Bapak? Iya, memang liburan tahun ini berbeda dengan liburan-liburan sebelumnya. Liburan tahun ini bertepatan kita mendapatkan cobaan gitu kan. Ya, tahun ini merupakan tahun sulit bagi seluruh masyarakat di dunia karena adanya pandemi COVID-19. Nah, kita ketahui beberapa waktu yang lalu setelah ada liburan panjang sebelumnya itu ternyata COVID-19 mengalami peningkatan. Nah, berkaitan dengan itu makanya kemarin pemerintah mengeluarkan keputusan bahwa libur itu diperpendek dengan harapan mengurangi penyebaran COVID-19 karena memang penyakit ini kan sebenarnya menular karena pergerakan manusia. Betul. Kalau manusianya sebenarnya berhenti, penularannya juga akan berkurang seperti betul. itu. Oleh karena itu kita juga harus menahan diri. Kita boleh beraktivitas normal, tetapi kita tetap harus waspada, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 3M-nya. Kemudian seluruh stakeholder, jadi seluruh stakeholder bukan hanya masyarakatnya, tetapi pengusaha juga harus sadar untuk Ya, itu. betul. Misalkan Karena dimulai dari masing-masing dulu ya Pak. Betul. masing-masing dulu. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin COVID-19, jadi teman-teman di rumah bilangnya ini unik gitu Pak.
dilarang berwisata, tapi mall udah dibuka, destinasi wisata sudah dibuka. Jadi kalau misalnya dari polisi pariwisata sendiri, apakah memang penjagaannya tuh lebih ketat atau pengamanannya lebih ketat gitu Pak di tempat keramaian ataupun di destinasi wisata khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu ini Pak? Jadi kalau Polri itu kan sisi pengamanannya dari Harkamtipmasnya. Oke, baik. Tetapi kita juga tidak tertutup kemungkinan karena ini masa pandemi, kita juga tetap ikut dibebankan karena kita juga Polri, TNI itu dibebankan oleh pemerintah ikut menahan pergerakan laju COVID-19 dengan berbagai macam kegiatannya. Polri sendiri kita melakukan operasi namanya Operasi Amanusa. Jadi Operasi Amanusa itu tujuannya adalah kita melakukan upaya-upaya baik itu upaya preventif, edukatif maupun penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas yang bisa mencegah penularan COVID-19 itu gitu kan. Nah, berkaitan dengan mall sudah dibuka, tempat wisata sudah dibuka. Seperti tadi di depan saya sampaikan bahwa masing-masing harus mempunyai peran. Kalau misalkan mall dibuka, oke, mall dibuka, tetapi dari pihak manajemen mall itu juga harus menerapkan protokol kesehatan, ya kan? Orang yang masuk misalkan, kalau jumlahnya dulu boleh semua orang masuk, sekarang harus dibatasi, kan bisa dihitung. Makanya seperti di BIM itu kan pintu masuknya kan sudah diatur. Iya betul Pak. Tidak semua boleh pintu masuk boleh dimasukin. Masuk di mana, keluar di mana kan? Masuk di mana, keluar di mana. Itu salah satu upaya juga dari pihak manajemen mall untuk mengurangi penyebaran. Selain itu penggunaan masker juga, menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Di tempat-tempat lain juga harus begitu. Kalau misalkan ada spot pariwisata kepunyaan individu yang membuka itu, boleh, tetapi mereka harus tetap memenuhi protokol kesehatan. Dan peran itu juga harus diawasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini yang menegakkan aturan kan ada Satpol PP-nya. Dari Satpol PP juga harus mengontrol. Kalau Polri kan tidak bisa menegakkan hukum karena aturannya kan itu dari Pergub kan, masih ada peraturan atau perdanya belum ada kita. Yang ada Pergub, Perwali atau Perbu. Nah itu yang menegakkan adalah dari pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP. Polri dan TNI kita akan membackup di belakang kalau misalkan ada hal-hal yang kira-kira membutuhkan kehadiran kita, ya kita siap akan tetap Seandainya Pak, tadi ya sudah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Seandainya ada yang melanggar, apakah duluan sebelumnya ada sanksi sosial ya Pak? Kalau sekarang atau memang sudah ada sanksi pidana atau bagaimana Pak? Seandainya melanggar baik dari pengunjung ataupun yang berwisata dan stakeholdernya ataupun yang perusahaan yang punya kegiatan tersebut Pak? Iya, nanti kalau misalkan ada spot-spot tertentu yang kondisinya misalkan sudah tidak memungkinkan, kita akan bubarkan dengan terpaksa. Baik. Itu yang terakhir ya, tindakan terakhir. Nah, agar itu tidak terjadi, makanya semua harus sadar, gitu kan. Iya, betul. Pengelolanya juga harus bisa menentukan kapan harus dibuka, kapan harus ditutup gitu kan. Atau ada izin Pak sebelumnya. Misalnya kita mau bikin acara, pengelola mau bikin acara musik, harus izin, harus mengantongi izin dari kepolisian atau boleh langsung aja gitu Pak? Kalau kayak musik dan lain sebagainya, yang jelas Polri saat ini tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Baik. Ya. Sampai sekarang Polri tidak akan pernah mengeluarkan izin keramaian. Ya Pak, baik. Kemudian kalau misalkan kayak pesta gitu kan, oke, pesta boleh. Pesta dari pemerintah daerah kan boleh. Dia harus ada izin dari gugus COVID, gugus tugas kan, baik itu di provinsi atau di kota ya Pak, kota atau di kabupaten masing-masing. Tetapi kita tetap akan awasin. Polri akan melakukan pengawasan juga. Kalau nanti misalkan itu sudah overcrowd atau sudah overload, orangnya sudah terlalu banyak, terlalu rame,
Ya dengan terpaksa kita Iya. bisa membubarkan Membubarkan. atas nama undang-undang Iya, banyak ya, untuk Pak, ya. kepentingan Betul, bersama. Jadi betul. bukan untuk kepentingan Polri loh. Betul. Tapi itu untuk kepentingan masyarakat banyak supaya masyarakat terlindungi dari sisi kesehatan. Kesehatan dan juga keamanan. Baik, kalau misalnya kita ngomongin soal hari raya besar yang sebentar lagi akan kita hadapi, kemudian juga tahun baru yang identik dengan pesta, kerumunan, petasan, keramaian, seperti itu gimana Pak? Atau memang sudah ada larangannya tidak boleh ada penyelenggaraan event tahun baru itu, atau gimana Pak? Ya, tadi pagi saya juga sudah dapat informasi di kota itu wali kota sudah mengeluarkan himbauan atau apa ya? Edaran Tentunya bawahnya. edaran ya, Iya. edaran untuk melarang apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahun baru. Iya. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada media untuk event-event tahun baru sebaiknya jangan dilakukan. Karena itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Betul. Sekarang kan masih masa Covid, lebih baik kita introspeksi, kita merenung, ya. Apa sih kesalahan manusia ini kok seperti ini gitu kan? Kita lebih baik berdoa supaya juga COVID-19 ini segera berakhir. Kalau nanti ada vaksin datang, vaksin kan kalau kita baca di literatur, kemudian informasi yang kita terima dari para pakar, dengan adanya vaksin kan juga tidak langsung bisa memutus kalau masyarakatnya tidak mematuhi aturan. Betul. Iya kan? Kalau masyarakatnya mematuhi aturan, ada ditambah dengan vaksin yang vaksin, sudah ada, ya Pak. ya insya Allah bisa segera teratasi. Tapi kalau dari sisi, kalau saya lihat sebagai pribadi itu lihat ada sebagian masyarakat yang memang sudah mengikuti protokol yang ada, tapi juga sebagian ada masyarakat yang go on aja begitu Pak, dalam artian ya sudah kita bisa jaga diri baik-baik. Contohnya misalnya di sepanjang pantai Panjang, itu kalau saya lihat sore-sore banyak sekali masyarakat ya begitu Pak yang hanya sekedar jogging atau nongkrong, duduk seperti itu. Nah nanti kedepannya ketika menyambut libur akhir tahun, apakah memang dibubarkan sejak sore atau memang sudah siap Polri untuk mengawasi itu Pak? Ya yang jelas nanti untuk tahun baru tentu personil kita juga akan kita tambah. Karena kita juga melaksanakan operasi lilin yang dimulai, operasi lilin itu mulai tanggal 21 nanti sampai tanggal 4. Baik. Ya tanggal 21 sampai tanggal 4 Januari 4 Januari itu operasi lilin. Kalau hari-hari ini kan kita masih fokus ke pilkada. Baik. Pilkada belum selesai. Baik. Kemudian anggota juga masih melakukan pengamanan di KPU Ya. Perhitungan di KPU provinsi juga belum, masih sampai tanggal 19 ya, masih tanggal 19 nanti pleno. Iya. Itu masih fokus ke sana. Fokusnya Setelah itu nanti agak pergeseran untuk difokuskan lagi ke perayaan Natal dan tahun baru. Jadi Polri ini tiap hari agendanya sudah luar biasa. Iya bertumpuk. Pak. Mudah-mudahan nanti semua ininya amalnya dibalas Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak ada lagi yang bisa kami berikan selain doa agar diberikan kesehatan dan bapak-bapak dari kepolisian terus semangat untuk memotong penyebaran COVID-19 ini. Iya. Bagaimana kalau dengan pesta pernikahan Pak? Karena sekarang ramai dibicarakan tidak boleh ada pesta pernikahan di tahun ke depan, hanya sebatas ijab kabul. Itu gimana Pak? Benar Pak informasi tersebut? Iya, kalau dari Polri sebenarnya kita mengharapkan seperti itu. Kita melihat perkembangan penyebaran COVID ini ya Pak COVID yang beberapa hari terakhir di Iya betul, Bengkulu, terus meningkat ya Pak. beberapa hari ini sudah mendudukin peringkat perharinya ya, bukan jumlahnya. Kemarin itu peringkat 12, peringkat 13 secara nasional. Kalau dulu kan kita masih 4 ke bawah. Sekarang kita sudah rank-nya sudah zona merah ya Pak kita iya, ya? kita sudah masuk secara nasional, sudah masuk zona merah. Terutama Kota Bengkulu ya. Baik. Terutama Kota Bengkulu itu sudah cukup banyak. Selain itu juga rumah sakit sudah penuh, kayak M Yunus itu sudah penuh. Yang untuk gawat-gawat sekarang kalau masuk sudah ngantri. Iya. Sudah ngantri di dalam.
terus kemudian rumah sakit kota juga demikian. Nah, saya tadi dapat informasi juga dari pihak gubernur juga akan menambah untuk rumah sakit penampung, rumah sakit Rumah sakit penampung sementara yang itu ya Pak, kayak Wisma Atlet gitu ya Pak. penambahan itu. Nah, kalau itu tidak direm, tentu nanti juga kasihan tenaga kesehatan. Mereka sekarang aja mereka sudah full, ruang perawatan sudah full, ya kan, tenaga perawatnya, tenaga medisnya. Belum lagi Juga mereka yang terpapar saja. ya Pak ya. Belum lagi nanti ada yang terpapar. Betul, Kalau ada yang terpapar otomatis akan di lockdown kan, berkurang lagi tenaga medisnya. Makanya yang dipikirkan masyarakat harus jauh ke depan, jangan memikirkan dirinya sendiri supaya semua bisa berjalan dengan baik. Baik, seperti itu. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya Pak, sanksi pengelola kegiatan keramaian. Bagaimana kalau dengan hotel dan restoran Pak? Di malam tahun baru ataupun di liburan akhir pekan begitu ya Pak? Sepertinya jumlah kapasitas pengunjung itu kan jadi meningkat juga Pak. Kan sudah ada ketentuannya, jadi masing-masing kan sudah ada ketentuannya. Kalau misalkan di restoran gitu kan, di restoran kan yang diperbolehkan kalau nggak salah 50% kapasitasnya kan, dari total seat yang ada, Ya, karena betul, kan seatnya kalau satu meja 4 harus diisi cuma 2 kan, satu harus lubang gitu kan. Iya. Nah, asalkan itu dipatuhin sebenarnya insya Allah aman ya Pak ya. Kalau asalkan itu dipatuhin gitu kan, dan semua juga dalam kondisi sehat, misalkan makanannya sehat, yang ngelola makanannya juga yakin tidak terpapar gitu kan. Terus kemudian kalau itu yang datang juga yakin sehat. Iya, gitu. banyak Insya juga Allah nih aman. kita ngerasa nggak sehat tapi kita tetap mau jalan keluar rumah, itu yang jadi PR juga ya Pak ya. Udah tahu ada batuk-batuk dikit, flu, tapi kayaknya masih aja mau makan di luar misalnya gitu kan. Jadi itu jadi seperti mungkin mereka tidak imunnya baik, cuman lawan bicaranya ataupun orang di sekitarnya juga belum tentu imunnya baik, sehingga dapat tertular juga ya Pak. Maksudnya baik kalau bukan COVID, tertular flu-nya, batuknya, seperti itu ya Pak. Jadi memang harus dari diri sendiri juga ya memang Pak. harus, sekarang ini kita masing-masing harus sadar, harus sadar bahwa penularan COVID-19 ini kan begitu masif. Terus kemudian juga kita nggak tahu, sekarang ini aja kita nggak tahu kan mana yang sakit, mana yang enggak. Iya. Betul, Kita tahu kalau mereka sehat, kalau kita tes PCR keluar, oh kita sehat, nggak kena gitu. Tetapi kita habis tes itu kita keluar, kita belum tentu lagi. Iya. Banyak kita yang sehat OTG enggak itu gitu ya kan? Pak? Ya banyak yang OTG karena ada beberapa case yang kita diskusi sama dokter kan, ternyata ada orang-orang tua yang di rumah, dia nggak pernah kemana-mana, dia tuh tertular. Setelah dia masuk rumah sakit, dites PCR, dia ternyata positif. Nah itu kan berarti dari anggota keluarga. Betul. Anggota keluarganya kebetulan sering ya beraktivitas OTG. di luar. OTG, baik. OTG. Jadi memang tidak menunjukkan gejala apapun. Betul. Tetapi dia membawa virus, Carrier, ya. Kemudian ada orang tua yang rentan, ada penyakit bawaan juga ya Pak ya. Ya kena. Betul. Itulah yang sebenarnya yang bahaya. Makanya sebenarnya ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar keluarga aman gitu kan. Walaupun kita OTG, tetapi keluarga tetap bisa aman. Sebagai contohnya misalkan gini, kalau habis gini kan, mbaknya habis aktivitas di luar, begitu nyampe di rumah ya jangan langsung masuk ke rumah. Betul. Kita harus cuci tangan, sepatu dilepas di luar, baju harus langsung masuk ke tempat mesin cuci. Iya betul. Ya langsung kan? mandi Kita harus baru ya langsung Pak. mandi baru ketemu dengan keluarga. keluarga. Baik. Jadi kita harus seperti itu, kita harus budayakan seperti itu, betul. sehingga tidak yang ada di baju kita, yang ada di badan kita itu nggak bersentuhan dengan orang yang ada di rumah. rumah. Iya. Betul. Yang kita rasa-rasa sehat, di rumah yang kena ya Pak ya, carrier, seperti itu. Kasihan kan? Iya. Orang di rumah nggak kemana-mana,
Loh, kok kena betul gitu deh. kan? Orang tua yang rentan dan juga anak bayi atau balita ya Ah. Pak ya, yang memang cukup Ya, rentan imunitasnya karena masih- imunitasnya masih ini. Baik, itu saja. Pak, mohon maaf di sini saya akan bacakan pernyataan. Di sini bukan pernyataan Pak, ada doa dari netizen di rumah. Netizen maksudnya. Dari ini namanya nggak kebaca. Mau kasih pesan aja Min buat Bapak Humas Polda dan seluruh jajaran polisi. Kami rakyat Bengkulu mendoakan semoga tetap sehat dalam persiapan jaga keamanan Bengkulu di akhir tahun. Tetap semangat ya Pak, gitu. Amin. Terima kasih banyak Terima netizen kasih. yang ada di rumah. Ada beberapa highlight yang saya garis bawahi, bahwasannya tetap menjaga kesehatan dan tetap peduli akan lingkungannya, khususnya untuk keluarga. Akan ada operasi lilin dimulai tanggal 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Baik, terima kasih banyak Pak Sudarno sudah meluangkan waktu, sangat menginspiratif dan juga memberikan edukasi untuk masyarakat di rumah agar tetap waspada ketika berada di luar rumah, atau lebih baik di rumah saja terlebih dahulu, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih juga kami ucapkan untuk Extra Hotel yang sudah memfasilitasi BTI Talk Chapter 2 hari ini. Jadi untuk adik sana yang cari inspirasi untuk staycation dan akhir pekan, boleh langsung datang ke Extra Hotel di Jalan Mejen Sutoyo, Tanah Patah, Ratu Agung, Bengkulu. Dan juga terima kasih untuk Ines Kosmetik untuk kosmetik cantiknya hari ini. Baik, terima kasih banyak adik sana yang ada di rumah, masyarakat Bengkulu sudah menyaksikan BTI Talk Chapter kedua. Kita akan ketemu lagi di BTI Talk Chapter ketiga. Selamat hari Rabu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ku melihat gunung laut membiru, kulihat indah wajahnya, Indonesiaku. Jikalau ku mendengar burung-burung bernyanyi, ku dengar merdu suaranya, Indonesiaku. Kulihat sinar matanya menyinari cakrawala, menguning hijau alamnya, mewarnai bumi Indonesiaku.